Ini agak keringetan sedikit. Agak keringatan dikit ya. Baiklah, kenapa harus dikunjungi Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Ditambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Ini topik penting sehingga kedua ketua umum partai yang kita sebut kakak beradik gitu ya, karena dulu Surya Paloh ada di Golkar, membicarakan topik ini secara serius. Semua statement-statement yang keluar dari Surya Paloh ataupun Erlangga Hartarto secara umum itu kan masih sifatnya normatif dan cukup hati-hati. Tidak kemudian menjadi polemik, kan begitu harapannya. Kemudian terus menyerap aspirasi masyarakat dan seterusnya. Tapi yang jelas, kalau kita bicara tentang penundaan di 2024, ini sepertinya memang ada agenda besar, karena yang bicara ke depan itu adalah ketua umum partai. Oh, ini adalah kunjungan balasan. Karena Golkar pernah berkunjung ke Partai Nasdem, dan sekarang Nasdem membalas kunjungan ke Partai Golkar. Dan pertama. Yang kedua tentu buat Pak Surya ini bagian dari romantismenya, karena pernah besar di sana. Tadi mereka menyatakan bahwa Pak Surya ini kan alumni Partai Golkar, dan Pak Surya ya amini bahwa memang alumni Partai Golkar. Jadi ada suasana romantisme di sana. Nah, karena itu saya katakan sekarang dengan tidak melanggar aturan yang ada, walaupun sekali lagi orang akan mengatakan mana loyalitas, ini menyangkut kesadaran moral, kesadaran etis dan lain-lain. Saya rasa dalam pertemuan-pertemuan yang sedang dilakukan dan dipilihnya Golkar sebagai partai pertama yang didiskusikan, saya tidak ada di dalam ruangan itu, Kang Saan Mustafa, jadi tergantung pada penafsiran dan saya berusaha memahami perasaan beliau-beliau yang hadir. Saya rasa sudah ditemukan tuh beberapa formula. Dukungan kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali bertambah. Kali ini datang dari ex-elit Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Saud Situmorang. Saud mengaku saat dulu masih aktif di KPK, dirinya yang punya banyak latar belakang tugas untuk memetakan sosok-sosok yang prominent atau menonjol. Dalam menjalani tugas itu, Saud mengaku juga memperhatikan sosok ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Dari apa yang ia lihat, Saud yakin bahwa Anies adalah sosok yang kelak pantas memimpin Indonesia atau menjadi presiden. Menurut Saud, sosok yang pantas jadi presiden harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya tahu mengenai medan perang yang akan dihadapi Indonesia seperti apa. Ia juga menambahkan bahwa medan perang yang akan dihadapi Indonesia akan ruwet. Menghadapi ruwetnya tantangan di medan perang yang akan dihadapi Indonesia di depan, menurut Saud memerlukan sosok yang berintegritas untuk memimpin. Saud juga menyoroti indeks persepsi korupsi yang menurutnya di tangan Jokowi tidak punya perkembangan, berarti bahkan stuck di angka 34 dalam skala 0-100. Karenanya Saud menegaskan kehadirannya di acara deklarasi Anies Baswedan tersebut adalah menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan kebenaran. Sebagai informasi, deklarasi kuning hijau biru adalah kelompok relawan yang diisi oleh kader dan beberapa kader senior Koalisi Indonesia Bersatu yang diisi oleh Golkar, PAN, dan P3. Mereka ambil jalur berbeda paling tidak saat ini dan memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden, memimpin Indonesia atau menjadi presiden. Menurut Saud, sosok yang pantas jadi presiden harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya tahu mengenai medan perang yang akan dihadapi Indonesia seperti apa. Ia juga menambahkan bahwa medan perang yang akan dihadapi Indonesia akan ruwet. Menghadapi ruwetnya tantangan di medan perang yang akan dihadapi Indonesia di depan, menurut Saud memerlukan sosok yang berintegritas